Ada banyak pertanyaan yang muncul seputar dengan topik berjemur. Nah, apakah berjemur dapat membunuh virus corona? Jam berapakah berjemur yang paling baik untuk tubuh kita? Dan apakah perlu menggunakan tabir surya pada saat berjemur? Temukan jawabannya pada video saya berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Halo, saya Dr. Daniel dari Favorit Beauty Care. Nah, saat ini masyarakat semakin sadar tentang pentingnya berjemur, terutama pada saat pandemik dari virus corona ini. Nah, hari ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien tentang manfaat dari berjemur. Yuk, simak penjelasan saya berikut ini. Jadi sebenarnya tujuan berjemur bukanlah untuk membunuh virus corona, karena virus corona ini masih dapat bertahan hidup di dalam benda-benda walaupun dia terkena sinar matahari. Jadi fungsi dari berjemur adalah untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita dalam bentuk tidak aktif atau provitamin D menjadi vitamin D dalam bentuk yang aktif. Nah, vitamin D dalam bentuk yang aktif ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun atau meregulasi dari sistem daya tahan tubuh kita. Dan inilah yang akan berfungsi untuk melawan infeksi dari virus corona. Jadi, manfaat berjemur sendiri adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk pertanyaan ini tentu saja jawabannya akan berbeda-beda tergantung dari setiap daerah. Jadi, yang harus kita pahami dulu adalah tentang UV index. UV index adalah menunjukkan kekuatan dari sinar UV dari matahari ketika dia menembus kulit kita. Nah, UV index yang dibutuhkan untuk membuat vitamin D tadi menjadi aktif adalah di angka 3. Nah, di pukul berapa UV index ini di angka 3, itu akan berbeda-beda untuk setiap kota di Indonesia. Untuk di daerah Surabaya, biasanya UV index di angka 3 itu pada saat pukul jam 8 sampai 9 pagi atau di saat jam 3 sore. Jadi pada jam-jam itulah disarankan kita berjemur. Sedangkan untuk daerah-daerah di tempat lain bisa dipastikan terlebih dahulu UV index-nya dengan menggunakan aplikasi pada smartphone Anda. Sedangkan untuk berapa lama kita harus berjemur, jawabannya adalah cukup 5-15 menit. Jadi pertama kali dicoba dulu sekitar 5 menit. Apabila kulit kita cukup kuat untuk menahan sinar matahari dalam waktu 5 menit, bisa ditangkatkan pada hari berikutnya 10 menit, kemudian menjadi 15 menit. Nah, kulit kita dikatakan tidak kuat menahan sinar matahari apabila dia berubah warna menjadi kemerahan. Jadi, untuk setiap orang, ketahanan kulit terhadap sinar UV akan bervariasi. Jadi bisa dicoba tergantung setiap dari individunya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenal dulu 3 macam dari sinar UV di dalam matahari. Ada sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Sinar UVC itu dianggap belum masuk ke dalam bumi karena masih tertahan pada lapisan ozon. Sedangkan sinar UVA dan sinar UVB sudah masuk ke dalam bumi dan mengenai permukaan kulit kita. Untuk mengaktifkan vitamin D yang dibutuhkan adalah sinar UVB. Sedangkan sinar UVA dan sinar UVB sendiri memiliki efek samping terhadap kulit kita, antara lain menyebabkan masalah pigmentasi seperti noda hitam atau flek, bisa juga menyebabkan kulit menjadi terbakar, bisa juga menyebabkan terjadi penuaan dini atau photoaging, dan juga meningkatkan sensitivitas terhadap resiko kanker kulit. Nah, oleh karena itulah orang Indonesia disarankan menggunakan SPF 30 ketika dia berjemur untuk mengurangi efek samping dari sinar UV tadi. Jadi penggunaan tabir surya ini harus digunakan apabila UV index di atas angka 3. Misalnya bila UV index sudah di angka 4 atau angka 5. Nah, memang tidak semua orang itu bisa melakukan aktivitas berjemur. Contohnya pada orang-orang yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap sinar matahari. Misalnya pada jenis kulit yang mudah terbakar atau pada orang yang mengkonsumsi beberapa obat seperti isotretinoin untuk mengobati jerawatnya, itu akan menyebabkan fotosensitivitas terhadap sinar UV. Juga pada orang-orang yang memang harus bekerja di dalam ruangan. Nah, jenis-jenis orang seperti ini adalah tipe orang yang tidak bisa berjemur. Nah, supaya kebutuhan akan vitamin D-nya tercukupi, maka orang-orang seperti ini harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Antara lain ikan tuna, ikan salmon, telur, jamur, dan juga susu. Nah, apabila dibutuhkan atau misalnya asupan dari makanan tidak cukup, maka orang-orang seperti ini disarankan untuk mengkonsumsi suplementasi dari vitamin D yang sudah tersedia di pasaran. Nah, itu adalah tadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien tentang manfaat dari berjemur. Jadi kesimpulannya, berjemur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan infeksi dari virus corona ini.
Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang manfaat dari berjemur, Anda dapat melakukan DM ke Instagram favorit Beauty Care atau dapat komen di bawah ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda.